Bella berjenggot kaget saat sebuah tangan kokoh tiba-tiba menyentuhnya dari belakang. Detak jantung Bella berdentum kencang. Wanita itu tak perlu menoleh karena aroma parfum mus mahal si lelaki sudah terlalu melekat erat di luar kepalanya. Aroma khas itu akhir-akhir ini sering berbaur menempel di tubuhnya ketika mereka sedang mengarungi nikmatnya surga dunia bersama-sama. Bella memejamkan mata saat bibir lelaki itu kini mulai mengecup lembut bahunya yang terbuka. Sedang melihat apa? Suara serak itu menyapa di salah satu sisi telinga Bella. Bella tak menjawab. Jantungnya berdebar semakin keras. Kau terkejut melihat kenyataan di depanmu. Dunia begitu sempit untuk kita, bukan? Bella langsung membeku dengan wajah tegang. Apa maksud perkataan Darren? Apa jangan-jangan dia sudah tahu hubungannya dengan Amora? Tuan. Bella hendak berbalik, namun Darren menahan tubuhnya. Mendesaknya semakin merapat ke arah meja. Jangan menoleh, kata Darren. Tangan kokoh itu menelusup ke dalam bilik dress Bella. Bella melenguh dengan melipat bibirnya. Tuan, harusnya aku tahu lebih awal soal hubunganmu dengan putriku, Amora. Bella membelalakkan mata. Jadi benar, Amora itu putri Anda. Bella harap ini tidak nyata, tapi Darren menjawab dengan nada tegas. Benar, Amora adalah putriku. Putri semata wayangku. Dek. Bella hampir saja melunglai jatuh kalau saja Darren tidak segera menahan kedua sisi pinggangnya. Wanita itu tak dapat lagi menahan tangisnya. Darren bisa melihat bahu Bella bergetar cukup keras. Berhentilah menyesali semuanya. Terlambat Bella, kau sudah masuk ke dalam hidupku. Desis Darren. Bella masih tak menyahut ucapannya. Bella benar-benar syok dan bingung sekarang. Apa yang harus dia lakukan setelah ini? Haruskah dia melanjutkan hubungan ini atau pergi mengakhirinya saja? Dia memikirkan Amora. Bagaimana jadinya jika Amora tahu soal ini? Dia pasti akan sangat kecewa dan membenci Bella. Bagaimanapun Darren adalah ayah dari sahabat satu-satunya. Jelas hubungan ini adalah sebuah kesalahan. Tuan. Bella ingin berbalik, tapi Darren kembali mencegahnya. Tuan, kita harus menghentikan ini sebelum Amora tahu semuanya. Mendengar itu, wajah Darren berubah. Dia menggeram sambil menarik kepala Bella ke samping. Laki-laki itu memagut bibir Bella dengan rakus. Keputusan bukan di tanganmu. Decak Darren tak terima dengan kalimat yang Bella ucapkan. Tapi Tuan. Ini salah Tuan. Bagaimanapun Anda. Bella menahan ucapannya ketika bahunya tiba-tiba kembali mendapat sapuan hangat. Sementara tangan pria itu masih sibuk memberikan tekanan di depan sana. Darren akhirnya menarik tangannya, kemudian ia menyingkap ujung dress Bella ke atas punggungnya. Pretty. Darren mendesis gemas. Tuan, dengarkan aku, kita harus bicara lebih dulu. Bella ingin berbalik, tapi Darren lagi-lagi menahan pergerakannya. Kau bisa bicara sesukamu, keputusan tetap di tanganku. Jangan lupa Bella, kau sudah menerima uang pembayaran full. Kau tidak bisa membatalkan kesepakatan secara sepihak. Kata Darren dengan nada otoriter. Bella menahan napas ketika kain polosnya diturunkan. Darren tersenyum samar yang tersungging. Sebenarnya dia ingin mengobrol saja tadi, tapi melihat tubuh indah Bella dari belakang, tiba-tiba ingatannya tentang kejadian semalam kembali berputar. Darren tergiur menginginkan lagi dan lagi. Apa yang? Suara Bella tertahan berganti erangan kecil ketika ia merasakan sesuatu. Cukup 15 menit, setelah ini aku ada rapat penting. Kau bebas malam ini. Setelah membisikkan itu di belakang kepala Bella, dalam satu dorongan kuat Darren akhirnya berhasil menyatukan tubuh mereka lagi. Setelah semua ia tumpahkan di dalam sana, Darren akhirnya mengangkat tubuh wanita itu lalu membaringkannya di atas ranjang. Dengan napas yang masih terlihat tak beraturan, Darren duduk di samping Bella. Dengar Bella, aku ingin meneruskan kata-kataku tadi, kata Darren setelah selesai dengan kegiatannya membersihkan diri. Bella menoleh dan kembali menatap wajahnya.
Kata-kata yang mana? Tuan, Anda adalah ayah dari sahabatku, kita hentikan saja semua ini. Mohon Bella dengan wajah mengibah. Tidak bisa. Darren mendaratkan pukulan keras pada kedua sisi ranjang di samping kepala Bella. Membuat wanita itu berjenggit dengan wajah syok. Netra Darren memerah dan dengusan napasnya terdengar lebih berat. Siapa kau sehingga berani memberikan keputusan di sini? Darren menjepit dagu Bella dengan kuat hingga wanita itu meringis. Kau lupa Bella, kau sudah menandatangani kontrak perjanjian itu. Jangan main-main denganku Bella. Keluargamu taruhannya. Sambungnya lagi. Jangan sentuh keluargaku, Tuan. Mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan ini, jawab Bella berubah panik. Darren tertawa kemudian mendesis tepat di depan bibir Bella. Kalau begitu jangan pernah berpikir mengakhiri hubungan ini. Aku sudah mengeluarkan uang yang tak sedikit untukmu. Patuhi kontrakmu sampai selesai. Tutup mulutmu dari Amora tentang hubungan ini jika kau tidak ingin aku menyentuh keluargamu, kau paham? Darren menatap tajam wajah yang sedang menahan sakit di depannya itu. Kedua tangannya semakin menekan kuat sisi rahang Bella tanpa sadar. Bella langsung mengangguk dengan air mata yang meleleh jatuh. Dia tidak tahu ternyata Darren sangat kejam jika sudah menginginkan sesuatu. Bella tak kuasa menolak jika sudah menyangkut soal keluarganya. Dia tahu Darren punya kekuasaan dan uang yang bisa saja dia gunakan untuk merealisasikan ancamannya tadi. Baik. Aku akan tutup mulut di depan Amora. Darren tersenyum puas, kemudian melepas cengkeramannya dan berdiri dengan wajah angkuh. Bagus, hanya aku yang berhak mengakhiri hubungan ini, tapi tunggulah nanti, setelah aku bosan denganmu, aku pasti akan melepaskanmu, Bella. Bella terperangah. Namun ia hanya bisa melipat bibir mendengar semua perkataan Darren yang menyakitkan itu. Aku ada rapat penting hari ini. Setelah selesai membersihkan tubuhmu, keluar dari kamarku. Darren mengambil jasnya, memakainya ke tubuh tegapnya. Ia bercermin pada kaca besar di kamar itu. Memperhatikan detail penampilannya hari ini. Setelah rapat nanti, Darren akan makan malam dengan Miranda. Dia tidak ingin ada yang kurang dengan penampilannya. Tapi perhatian Darren sempat teralih saat melihat wajah sedih Bella yang masih duduk di atas ranjang. Wanita itu hanya menunduk sambil meremat jemarinya. Darren merasa tak nyaman melihat pemandangan itu. Akhirnya ia kembali membawa langkahnya mendekat ke sisi ranjang. Kau kenapa? Masih memikirkan soal Amora? Tanyanya. Bella menggeleng. Apa malam ini aku bebas? Aku ingin tidur karena aku merasa sangat lelah, Tuan. Darren menyunggingkan senyum samar. Ya, malam ini kau bebas. Aku ada janji dengan seseorang. Tapi jangan kembali ke kosmu untuk sementara waktu. Tidurlah di kamarmu yang sudah aku sediakan di sini. Darren menatap Bella dengan raut serius. Kemarin Anda sudah membereskan laki-laki itu kan? Saya yakin kamar kos saya sudah aman sekarang. Aku akan tetap pulang ke sana, bagaimanapun semua barang-barangku ada di sana, aku belum setuju untuk pindah kemari. Bella bersikukuh. Darren mendesis kesal. Namun ia tak bisa memaksa Bella untuk menuruti semua keinginannya. Dia membeli Bella hanya untuk memakai tubuhnya. Selebihnya mengenai hidup wanita ini, Bella memang masih berhak menentukan sendiri apa yang dia suka dan tidak ia suka. Baiklah, terserah kau saja. Darren malas berdebat. Dia mengeluarkan ponselnya, lalu tak lama Darren membungkukkan tubuhnya ke hadapan Bella. Aku sudah transfer bonus karena kau sudah memuaskanku semalam dan pagi ini. Pergilah ke salon, rawat penampilanmu dan belilah pakaian yang bagus. Kau harus memantaskan diri saat sedang berada di hadapanku. Darren meraih dagu mungil Bella lalu mencuri satu kecupan di sana. Senyum tipis dipaksa lepas dari bibir Bella, meski siur ngilu mendesak di dada. Hatinya nyeri. Dia benar-benar merasa seperti peliharaan sekarang. Terima kasih, tapi tidak seharusnya Anda mengirim saya uang lagi.
Uang yang Anda berikan kemarin sudah lebih dari cukup, Tuan. Darren tersenyum sinis. Kau di sini untuk uang, Bella. Jika tidak, kau tidak mungkin menjual dirimu padaku. Darren mengejek dengan tatapan merendahkan. Bella mencengkeram ujung dressnya sendiri. Semakin tercekik hatinya mendengar perkataan Darren. Andai Darren tahu dia terpaksa melakukan semua ini demi menyelamatkan nyawa adiknya. Apa Darren masih tega berkata seperti itu? Aku pergi, jangan lupa ucapanku tadi, keluar dari sini segera setelah kau membersihkan tubuhmu. Tanpa pamit atau ciuman singkat di kening, Darren pergi begitu saja, keluar dari kamar megah itu, meninggalkan Bella yang mulai terisak lirih dalam kepiluan. Sosok itu sudah tak ada, meskipun bekasnya masih menempel di setiap jengkal tubuh Bella. Aroma parfum mahal milik Darren kini telah bercampur membaui tubuhnya karena kegiatan mereka tadi. Sambil menghela napas panjang, Bella akhirnya memaksa kakinya turun menapaki lantai keramik yang dingin. Dia membersihkan tubuhnya di kamar mandi, lalu setelah itu memutuskan untuk langsung pergi dari mansion milik pria itu. Bella menghela nafas, sambil menggenggam ponsel di sebelah tangannya. Bella menatap ke arah luar kamar kosnya lewat kaca jendela kecil. Tak ada pemandangan yang menarik sebenarnya di luar sana. Namun, malam ini Bella merasa ingin sekali menghabiskan waktunya untuk bersantai sambil menatap pemandangan di luar. Mumpung Darren memberinya libur. Malam ini Bella ingin berleha-leha di kamarnya. Jarinya bergerak membuka pesan masuk yang tiba-tiba muncul di layar ponselnya. Pesan dari ayahnya. Ayah, Bella, lusa kemoterapi Tito yang kedua. Ayah harap Bella bisa bantu lagi biaya pengobatannya. Maaf kalau ayah merepotkanmu, Bella. Tanpa ragu, Bella mengirimkan sejumlah uang pada ayahnya, tak lupa ia juga menyelipkan doa pada pesan balasan yang dikirim ke nomor sang ayah. Bella harap kesehatan adiknya segera pulih dengan pengobatan yang ia jalani. Sambil menghela napas berat, Bella mendekati ranjang single di kamar kos sempitnya. Dia menjatuhkan tubuhnya tepat di atas kasur dengan posisi terlentang, sambil menatap ke arah langit-langit kamar. Bella menitikan air mata yang tak lagi sanggup dibendungnya karena perasaan getir di dada. Arg! Kenapa semua jadi rumit begini? Teriak Bella sambil membenamkan bantal di atas wajahnya demi meredam jeritannya sendiri. Sampai kapan dia harus menanggung semua ini sendiri? Dia ingin berbagi setidaknya cerita hidupnya yang tragis ini dengan sahabatnya Amora. Tapi sekarang, justru Amora lah satu-satunya orang harus Bella hindari untuk mengetahui rahasia kelam ini. Aku yakin Amora akan sangat membenciku jika ia tahu aku sudah menjalin hubungan dengan ayahnya. Bella menghela napas gelisah. Dia tidak bisa membayangkan kemungkinan terburuk jika sampai suatu hari nanti Amora tahu semuanya. Bella belum siap untuk itu. Tiba-tiba suara terdengar. Woi, ngelamun aja. Bella tergelak saat sebuah tepukan melayang cukup keras di punggungnya. Sialan, ngagetin aja. Dengusnya sambil menatap kesal ke arah Amora yang baru saja muncul di dekatnya. Amora terkekeh. Lagian pagi-pagi udah ngelamun aja, tuh ayam kampus banyak yang mokat, ayam tetangga maksudnya. Amora langsung duduk di samping Bella, menatapnya dengan kening berlipat. Kenapa tuh wajah kusut amat? Amora memang paling peka pada suasana hati Bella. Hanya melihat sekilas wajah sedih Bella saja Amora tahu pasti ada sesuatu yang sedang terjadi. Bella menggeleng sambil memaksakan senyum tersungging di wajah cantiknya. Gak ada apa-apa, cuman pusing aja mikirin tugas. Oh. Amora tahu Bella berbohong. Gantian kini wajahnya yang jadi kusut. Kenapa? Bella memiringkan wajahnya demi melihat wajah Amora yang tiba-tiba tertunduk lesu. Reynel ngilang, Bel. Sejak pulang dari apartemen kemarin, dia gak bisa dihubungin sama sekali. Amora menjawab dengan nada yang terdengar cemas. Dek. Wajah Bella langsung tegang. Astaga, karena sibuk memikirkan soal masalahnya sendiri,
Bella sampai lupa pada cecunguk satu itu. Darren pasti sudah memberikan pelajaran yang sangat mengerikan pada Reynolds. Entah apa yang terjadi pada laki-laki itu. Bella sendiri tidak tahu dan belum sempat bertanya pada Darren. Apa dia ceritakan saja perbuatan Reynolds kemarin pada Amora. Tapi melihat wajah sedih sahabatnya itu, Bella jadi tak tega. Aku udah coba menghubungi dia, tapi nomornya gak aktif, Bel. Amora tampak frustasi. Bella mengelus pundaknya, mencoba menenangkan sahabatnya itu. Sabar, mungkin ia lagi ada urusan dan gak sempat ngehubungin kamu, Amor. Mungkin, aku harap begitu. Takutnya malah dia lagi ada masalah, Bel. Gak biasanya dia ngilang gini gak ada kabar. Cetus Amora masih dengan wajah penuh kekhawatiran. Bella terdiam sambil menggigit bibirnya. Amora, andai kamu tahu Reynolds itu sudah dihajar habis-habisan oleh ayahmu sendiri. Batin Bella serba salah. Oh ya, Bel pulang kuliah temenin aku ya makan malam di tempat seseorang. Amora menatapnya dengan sorot memohon. Makan malam. Heh, di mana? Tumben ngajak aku segala. Amora menghela napas berat. Wajahnya berubah lebih suram. Sebenarnya aku malas, tapi karena hari ini adalah hari ulang tahunnya, jadi mau gak mau aku harus pulang. Kata terakhir itu membuat Bella langsung tersentak, wajahnya mendadak tegang. Makan malam, pulang. Jangan bilang Amora mau mengajaknya makan malam di mansion. Kan malam di mana, Amor? Tanya Bella ragu. Jantung Bella mulai berdetak sangat keras menunggu jawaban Amora. Amora menyunggingkan senyum malas. Dia menjawab dengan bibir sedikit manyun. Mansion ayahku, Bel. Sekalian aku mau ngenalin kamu sama dia. Bella menggigit bibirnya sendiri dengan raut gelisah. Saat ini Amora dan dirinya tengah berada di dalam sebuah salon cukup mewah yang ada di kota London. Setelah membuat Bella terkejut dengan ajakan makan malam bersama di mansion ayahnya, sore tadi Amora memaksanya pergi ke mall untuk membeli gaun yang akan mereka kenakan sama-sama. Tak cukup sampai di situ. Amora juga ternyata sudah berniat mempersiapkan penampilan mereka untuk acara ulang tahun ayahnya itu. Tolong rombak penampilan rambutnya, aku rasa dia cocok jika memakai potongan seperti ini, kata Amora pada pekerja salon yang akan menangani penampilan Bella. Dia menunjukkan sebuah gambar artis Korea yang model rambutnya terlihat cocok dengan bentuk wajah Bella yang imut. Amora, rambutku mau diapakan? Bella melotot dan hendak berdiri dari kursinya namun Amora langsung menahan bahunya sambil berdecak pelan. Bel, ayolah. Kita harus tampil cantik di pesta ulang tahunku. Pesta? Bukankah kamu bilang hanya makan malam? Bella menatap Amora syok. Amora malah terkekeh pelan. Yah, makan malam dalam sebuah pesta. Ayahku pasti mengadakan jamuan untuk orang-orang terdekatnya. Tidak akan banyak orang yang datang. Paling keluarga dan kolega dekatnya saja. Kalau gitu aku gak mau ikut. Tolak Bella langsung. Dia tidak mau Darren marah jika tahu ia akan hadir di pesta ulang tahunnya. Apalagi Darren juga tak mengundangnya ke sana. Bella tidak mau urusannya jadi panjang nantinya. Kok gitu? Kamu gak mau nemenin aku? Amora langsung memasang wajah memelas. Bukan begitu, Mor. Aku cuman gak enak datang ke mansion ayahmu. Aku cuman orang luar. Amora mendelik tak suka mendengar kata-katanya. Hei, kamu bukan orang luar. Kamu itu sahabatku, Bel. Justru aku mau ngenalin kamu sama ayahku biar dia tahu kalau aku punya orang yang peduli padaku di luar sini selain dirinya. Perkataan Amora berhasil membuat Bella terdiam, serba salah. Kamu gak mau nemenin aku ke sana. Amora mulai memasang wajah sedih. Satu hal yang selalu berhasil membuat Bella luluh. Sepasang mata dengan tatapan nelangsa itu akhirnya membuat Bella menyerah dengan keinginan Amora. Baiklah, aku akan menemanimu ke sana. Yeay. Terima kasih banyak, Bella. Amora melompat kegirangan, memeluk erat tubuh sahabatnya.
Tapi jangan berlebihan. Ini cuman pesta makan malam aja kan? Aku gak mau terlalu mencolok, kata Bella dan Amora langsung mengacungkan jempol tanda setuju. Amora mematikan mesin mobilnya tepat di depan pelataran mansion milik ayahnya. Dia menghela napas sejenak sambil menatap ke arah luar kaca. Mansion megah ini adalah tempat tinggalnya dulu. Namun karena suatu kejadian, Amora memilih pergi dari sini. Sebenarnya Amora tidak ingin meninggalkan ayahnya sendirian di mansion ini, tapi karena waktu itu ayahnya sempat mengutarakan maksudnya untuk menikah lagi, Amora jadi marah besar. Ia yang waktu itu masih belum terima jika ada wanita lain yang menggantikan posisi ibunya menolak mentah-mentah keputusan ayahnya itu. Bella mengusap bahu Amora hingga wanita itu menoleh ke arahnya. "Kenapa?" tanya Bella saat menyadari ada gurat kesedihan di wajah Amora. "Tidak ada apa-apa. Hanya sedang mengenang masa lalu. Kita jadi masuk. Atau mau di sini dulu?" Bella menatapnya. Amora tersenyum. "Jadi dong, kita udah jauh-jauh ke sini dan kita juga udah dandan cantik kayak gini." Amora mengibas rambut panjangnya dengan gaya centil, membuat Bella langsung terkekeh geli. "Dasar, yuk, turun." Bella langsung membuka belt pengamannya. Mereka bergegas masuk menuju taman depan tempat acara pesta berlangsung. "Aku akan mengenalkanmu pada ayahku, Bella," kata Amora pada Bella. Wajah Bella mendadak tegang. Bella berusaha keras mengontrol kegugupannya agar Amora tak curiga sama sekali bahwa sebenarnya ia sudah kenal lebih dulu dengan ayahnya. Bahkan bukan hanya sekedar kenal, tapi dia juga sudah berbagi rasa dengan pria itu. Saat mereka memasuki taman itu, dari kejauhan Bella langsung bisa menemukan Darren. Pria itu menonjol sekali dengan tubuh tinggi tegap dan tampang rupawannya. Belum lagi senyum mahal yang jarang terlihat. Bella sampai terpana ketika detik itu untuk yang kedua kalinya dia melihat senyum itu lagi di wajah pria itu. Hanya ada satu sebab dia melepaskan senyum semanis itu. Bella langsung melirik ke arah wanita cantik yang berdiri di samping Darren. Sejak tadi mata Hazel Darren tak lepas memandanginya. Sekarang Bella tahu untuk siapa senyum itu dilepas. "Ah, itu ayahku. Ayo kita ke sana, Bella." Amora menarik tangan Bella, tergesa Bella mengikuti langkah sahabatnya. Ketika mereka sampai di tempat Darren, pria itu menoleh dan tercengang melihat kehadiran Bella dan Amora di hadapannya. "Ayah." Amora memeluk hangat tubuh Darren yang masih membeku syok. Mata Darren masih menatap lurus ke arah Bella. Gaun terusan berwarna maron membalut tubuh indah Bella, penampilan Bella malam ini terlihat sangat cantik dan elegan. Bukan hanya syok karena kehadirannya bersama Amora di sini, tapi sejujurnya Darren juga sedang terpesona pada penampilan wanita itu. "Amora sayang, sejak kapan kau di sini?" Wanita yang sejak tadi berdiri di sebelah Darren mengulurkan tangannya untuk memeluk Amora. Amora hanya tersenyum, lalu membalas pelukan itu dengan singkat. "Baik tante, tante apa kabar?" tanyanya pada Miranda yang tak lain adalah kembaran dari ibunya sendiri. "Tante baik, kamu semakin cantik saja, Amor," puji Miranda. "Ah, aku memang cantik dari lahir, Tan." "Iya kan, iya." Amora menyenggol tubuh Darren hingga membuat pria itu berjenggit kaget. Baru ia sadar sejak tadi ia masih mengunci tatapannya pada Bella. "Kenapa ayah terus memandang temanku? Aku tahu dia memang cantik. Tapi jangan berpikir mengencaninya ya. Dia itu sahabat baikku." Celoteh Amora yang langsung sukses membuat wajah Darren dan Bella seketika berubah jadi pucat. "Apa yang kau bicarakan, Amora? Jangan bicara sembarangan." Darren mencubit pipi Amora hingga membuatnya mengaduh. Amora yang tak mau kalah membalas mencubit pinggang ayahnya sampai Darren mengerang kecil. Miranda hanya menggelengkan kepala melihat tingkah konyol ayah dan anak itu. "Ayah, kenalkan ini Bella. Dia teman dekatku." Bella mengulurkan tangan, dengan wajah dingin Darren menyambutnya. Mereka memainkan akting agar sama-sama terlihat tak saling mengenal satu sama lain.
Nikmati pesta kalian, ayah harus mengantar Miranda ke depan, kata Darren. Tante udah mau pulang. Amora terlihat keberatan, dia jarang bertemu dengan kembaran ibunya yang super sibuk itu. Rasanya dia masih ingin melihat tantenya karena wajahnya yang sangat mirip dengan wajah mendiang ibunya selalu berhasil mengobati rindu di dada Amora. Miranda memeluk dan mencium kening Amora sebelum pergi dari hadapan keponakannya itu. Next time, kita pergi makan atau belanja bareng ya, Mor. Miranda mengelus pipi Amora dan Amora hanya mengangguk mengiyakan. Darren memberi kecupan singkat di pipi wanita itu, kalau dilihat sekilas, mereka tampak seperti keluarga yang sangat harmonis. Tanpa sadar Bella menyunggingkan senyum getir di bibirnya. Berada di antara mereka, Bella merasa seperti debu yang tak berharga. Darren dan Amora kembali ke dalam. Amora langsung mengajak Bella menikmati pesta itu. Tapi bukannya menikmati, Bella justru merasa tidak nyaman karena sejak tadi sepasang mata Darren terus mengawasinya. Seolah dia adalah mangsa yang harus segera ditangkap. Amor, udah jangan minum lagi. Sentak Bella saat melihat Amora sudah mulai hilang kesadaran. Tubuh Amora oleng ke sana kemari. Terlalu asyik menyendiri di sudut pesta. Bella sampai tak memperhatikan Amora yang kelepasan minum di pesta. Awas, jangan halangin aku, Belle. Aku masih mau minum. Kacau Amora sambil mengibas tangan Bella yang berusaha mencegatnya meraih minuman di depannya. Saat Bella mulai kelelahan mencegah Amora, Darren tiba-tiba datang menghampirinya. Darren memijat keningnya sambil menghela napas berat melihat keadaan puterinya yang sudah kacau. Aku akan bawa dia masuk ke kamarnya, kata Darren. Bella mengangguk setuju. Daripada membiarkan Amora pulang ke apartemen dalam kondisi seperti ini, lebih baik ia menginap di mansion ayahnya. Bella hanya mematung memperhatikan kepergian Darren dan Amora ke dalam mansion. Dia melihat sekeliling. Pesta sudah selesai sejak beberapa menit yang lalu. Seluruh tamu undangan telah pulang, yang tersisa hanya beberapa orang pelayan yang terlihat sedang sibuk membersihkan tempat acara. Dengan menghela napas panjang, Bella akhirnya memutuskan untuk langsung pulang ke kosnya, semoga masih ada taksi di luar sana. Dia melangkah ke arah gerbang besar yang ada di depannya. Udara dingin terasa menusuk bagian bahunya yang terbuka. Bella memeluk tubuhnya sendiri. Namun tiba-tiba rasa hangat perlahan-lahan merambati area tubuh bagian belakangnya. Bella mendongak ke samping dan terkejut saat mendapati Darren sudah berdiri di sebelahnya. Pria itu memakaikannya jaket dan langsung menarik tangannya pergi ke arah yang berlawanan. Ikut aku, Bella. Desisnya dengan suara yang tak terbantahkan.